Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada video pembelajaran kali ini, masih di channel YouTube Profesor Butak. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas masih KD 3.2. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Seperti pertemuan yang lalu, ya, sebelum kita lanjutkan pada materi kali ini, silakan kalian subscribe dulu di sini, like, kemudian komen, ya. Kalau sudah, kita lanjutkan pada video pembelajaran kali ini tentang membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Yang dikandung maksud pada materi kali ini, bagaimana negara kita dalam konsep negara yang sudah merdeka, dalam konsep negara yang menuju pada peradaban tinggi, maka demokrasi yang kita bangun di negara ini, setelah orde lama, orde baru, kita pada orde pembaruan. Demokrasinya harus jelas. Demokrasi yang kita bangun di negara kita harus menitikberatkan pada kepentingan rakyat. Demokrasi yang dimana perekonomian masyarakatnya diutamakan. Demokrasi di mana penegakan hukum menjadi titik utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi yang menitikberatkan kemajuan negara dalam konteks persatuan dan kesatuan. Demokrasi di mana negara menjamin kelangsungan umat beragama dalam menjalankan ibadah. Demokrasi yang dimana menjamin pendidikan yang tinggi. Demokrasi yang mana menjamin kesejahteraan masyarakat. Perlu kita lihat bahwasanya saat ini, ketika pemerintahan saat ini, banyak program-program yang dijalankan pemerintah dalam undang-undang ini, yang mana menitikberatkan pada kepentingan masyarakat. Banyak program-program tentang kesejahteraan masyarakat yang dinikmati oleh seluruh warga negara. Kamu bisa lihat program pemerintahan saat ini, ada yang namanya PKH, ada yang namanya bantuan pendidikan melalui kartu Indonesia Pintar. Kemudian terobosan-terobosan terbaru tentang bagaimana rakyat ini menjadi sejahtera. Negara kita adalah negara yang maju. Negara kita adalah negara yang kaya tentang sumber daya alamnya. Sehingga pemerintah saat ini harus menitikberatkan kepada sumber daya alam agar bisa dimanfaatkan untuk seluruh warga negara. Ini demokrasi yang sebenarnya saat ini. Karena ketika demokrasi ini diterapkan, ada yang namanya asas kenegaraan yang dulu kita sentralisasi, sekarang ada yang namanya desentralisasi. Ketika asasnya desentralisasi, berarti kekuasaan pemerintah dalam hal ini dibagi dua. Ada pemerintah pusat dan daerah, di mana Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 23 tahun 2003 ini memberikan kesempatan untuk seluruh daerah untuk menjalankan, untuk memanfaatkan, untuk menggunakan sumber daya alam yang ada. Maka pemerintah daerah dalam hal ini dari provinsi
Jawa, kemudian Sumatera, semuanya ini berlomba-lomba bagaimana menjadikan daerahnya ini lebih maju. Karena 70% keuangan daerah itu masuk ke daerah. Sedangkan ke pemerintah pusat ini hanya 25%-nya atau 35%-nya. Jadi seluruh keuangan yang ada di daerah itu semua dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan daerah masing-masing. Ini yang namanya perubahan demokrasi, di mana nilai-nilai demokrasi ini dapat dikembangkan, dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Demokrasi yang sesungguhnya, ya demokrasi saat ini, di mana pemerintah ini memberikan kesejahteraannya penuh. Saya tidak akan menilai satu presiden loh. Semua presiden ketika menggunakan demokrasinya mesti akan rakyat mempunyai kekuasaan. Tapi hanya demokrasi saat ini, ketika Pak Jokowi menjadi presiden yang kedua, ini demokrasi sesungguhnya. Jadi saat ini penerapan demokrasi di Indonesia ini sudah lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Ya. Demokrasi ini hukum kita terjamin, keamanan kita jamin, perekonomian kita jamin. Walaupun kondisinya saat ini kita sedang mengalami suatu pandemi COVID, tapi masyarakatnya tetap diberikan kesejahteraan. Pemerintah tidak menutup mata. Pemerintah memberikan bantuan untuk saat ini keadaan kita COVID-19. Tapi pemerintah tetap menyalurkan bantuan, memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat. Itu saja pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.